di sebuah negeri yang telah lama mengenal cahaya wahyu, namun berulang kali tergoda oleh bayang-bayang kesesatan. Kisah Nabi Ilyasa bermula, ia tidak datang di masa awal kejahilan, melainkan di masa kelelahan iman, saat manusia telah mengetahui kebenaran, namun memilih untuk melupakannya. Bani Israel kala itu bukanlah kaum yang asing dengan ajaran tauhid. Mereka telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, mendengar seruan para nabi, dan merasakan akibat dari pembangkangan mereka sendiri. Namun, sejarah mereka berulang seperti gelombang. Iman tumbuh, lalu runtuh. Taat sejenak, kemudian berpaling kembali. Setelah Nabi Ilyas diangkat oleh Allah, harapan seakan ikut terangkat bersamanya. Kekosongan kepemimpinan rohani membuka kembali pintu bagi penyimpangan lama. Di tengah kondisi itulah Allah mengutus Nabi Ilyasa. Ia bukan nabi yang datang dengan sorak-sorai penyambutan. Tidak ada singgasana, tidak ada pasukan. Ia hadir dengan beban amanah yang sangat berat, melanjutkan dakwah di tengah umat yang telah berkali-kali mengkhianati perjanjian dengan Tuhannya. Nabi Ilyasa adalah penerus, murid, dan pewaris ruh perjuangan Nabi Ilyas. Apa yang dahulu diperangi oleh gurunya, kini harus ia hadapi kembali. Seringkali dengan penentangan yang lebih licik dan lebih senyap. Kaum Bani Israel saat itu kembali tergelincir pada penyembahan berhala. Namun, berhala-berhala itu tidak selalu berbentuk patung besar yang disembah secara terang-terangan. Sebagiannya menjelma dalam bentuk kekuasaan, kemewahan, dan hawa nafsu. Mereka menuhankan apapun yang memberi mereka rasa aman dan kenikmatan sesaat, sekalipun itu menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran. Nabi Ilyasa berdiri di hadapan kaumnya dengan satu kalimat yang sama. Sejak zaman Nabi Adam, sembahlah Allah dan tinggalkan apapun selainnya. Namun, seruan itu tidak disambut dengan kelembutan. Sebagian kaum menganggapnya sebagai pengganggu stabilitas, perusak tradisi, dan ancaman bagi kepentingan para pemuka masyarakat. Dalam hati mereka berkata, mengapa harus kembali pada aturan lama jika kehidupan dunia terasa baik-baik saja? Disinilah ujian Nabi Ilyasa dimulai. Ia berdakwah bukan kepada kaum yang belum tahu, tetapi kepada kaum yang sengaja melupakan. Dan berdakwah kepada orang seperti ini membutuhkan kesabaran yang jauh lebih besar. Setiap nasihat yang ia sampaikan seringkali dibalas dengan ejekan. Setiap peringatan dijawab dengan penundaan. Mereka selalu berkata, nanti, kelak, suatu hari. Padahal kelalaian itu sendiri adalah bentuk penolakan yang nyata. Allah menguji Nabi Ilyasa dengan kondisi umat yang keras hati. Namun Allah juga menguatkannya dengan pertolongan yang halus. Tidak semua mukjizat hadir dalam bentuk yang menggetarkan langit. Pada masa Nabi Ilyasa, pertolongan Allah sering hadir sebagai keberkahan dalam hidup. Dikisahkan bahwa Allah melimpahkan keberkahan rezeki kepada kaum yang mengikuti ajaran Nabi Ilyasa. Tanah mereka menjadi subur, hasil pertanian melimpah ruah, dan kehidupan mereka dipenuhi kecukupan. Ini bukan sekadar karunia materi, melainkan sebuah tanda yang jelas bahwa ketaatan membawa ketentraman, dan kemaksiatan melahirkan kekosongan. Betapapun tampak makmur di luar. Namun ironisnya, sebagian kaum justru menikmati keberkahan itu tanpa rasa syukur sedikit pun. Mereka menerima hasilnya, tapi menolak sumbernya. Mereka menginginkan nikmat tanpa mau menjalankan ketaatan. Inilah bentuk pengingkaran yang paling sunyi, namun juga yang paling berbahaya. Walaupun begitu, Nabi Ilyasa tidak menyerah. Ia memahami bahwa tugas seorang nabi bukanlah memastikan hasil, melainkan menyampaikan kebenaran dengan sempurna. Dalam sunyi malam, ia berdoa. Dalam terang siang, ia terus berdakwah. Ia menyampaikan peringatan tentang hari pembalasan, bahwa kehidupan ini bukan sekadar panen dan pesta, tetapi sebuah perjalanan menuju pengadilan Allah. Perlahan-lahan, seruan itu mulai menyentuh sebagian hati kaumnya. Mereka yang hatinya belum sepenuhnya mati, mendengar seruan itu dan merasakan getarannya. Mereka melihat perbedaan nyata antara hidup yang diberkahi dan hidup yang hanya tampak berlimpah. Akhirnya,
sebuah kelompok kecil orang-orang beriman kembali berkumpul. Seperti bara api kecil yang menyala di tengah dinginnya kelalaian massal. Namun, setiap kebangkitan iman selalu diiringi perlawanan. Para pemuka yang takut kehilangan pengaruh mulai memutarbalikkan ajaran Nabi Ilyasa. Ia dituduh membawa ajaran lama yang menghambat kemajuan. Ia difitnah sebagai penyebab perpecahan di antara masyarakat. Bahkan, ada yang berusaha menyingkirkannya secara halus, bukan dengan pedang, melainkan dengan kebohongan dan tekanan sosial. Tetapi Allah selalu menjaga nabinya. Dalam Al-Quran, nama Nabi Ilyasa disebut sebagai bagian dari rangkaian nabi-nabi pilihan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 86, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lus, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umatnya. Ayat ini bukan sekadar penyebutan nama. Ia adalah penegasan bahwa di mata Allah, nilai seorang nabi tidak diukur dari banyaknya pengikut, tetapi dari keteguhannya dalam memegang amanah. Dalam surah As-Saffat, Allah juga memuji Nabi Ilyasa sebagai hamba yang saleh dan menegaskan bahwa keselamatan bagi para rasul adalah ketetapannya. Ini adalah penghiburan ilahi, bahwa meskipun manusia menolak, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang setia. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ilyasa menyaksikan buah dari kesabarannya. Memang tidak seluruh kaumnya kembali beriman, namun cukup banyak yang berhasil diselamatkan dari jurang kesesatan. Ia telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Ia telah menyampaikan peringatan tanpa mengurangi dan tanpa menambah tentang akhir kehidupan Nabi Ilyasa. Riwayat Islam tidak memaparkannya secara rinci. Tidak ada kisah kematian yang dramatis atau peristiwa besar yang menggemparkan, dan justru disitulah letak pelajarannya. Tidak semua kehidupan yang mulia harus berakhir dengan sorotan sejarah. Sebagian berakhir dalam ketenangan, namun tercatat abadi di sisi Allah. Kisah Nabi Ilyasa adalah kisah tentang melanjutkan perjuangan saat semangat umat sedang melemah, tentang berdiri tegak di tengah kelelahan kolektif, tentang iman yang tidak bergantung pada tepuk tangan manusia. Ia mengajarkan kita bahwa musuh tauhid tidak selalu berupa berhala besar yang terlihat jelas, tetapi seringkali hadir dalam bentuk kelalaian yang terasa nyaman dan nikmat, dan bahwa tugas seorang mukmin, sama seperti tugas seorang nabi, adalah untuk terus mengingatkan, meskipun hanya sedikit yang mau mendengar. Di zaman apapun kita hidup, kisah Nabi Ilyasa akan tetap relevan, karena setiap generasi pasti akan memiliki masa di mana iman melemah, kebenaran terasa sunyi, dan dunia tampak lebih menggoda. Dan di masa seperti itulah, ruh perjuangan Nabi Ilyasa kembali dibutuhkan. Keteguhan, kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang istiqomah. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya.